Tahun 2024 semua orang mengeluh tentang pasar saham. Tetapi, ilmu Astronaci berhasil membuktikan bahwa investor saham atau trader saham yang belajar dengan baik, pada akhirnya dia akan menjadi trader yang profitable di hampir semua market. Kalian pasti tahu bintang tamu gua kali ini. Dia tuh selalu pakai topeng. Nyebelin banget kan? Nggak pernah nunjukin muka aslinya. Dan hari ini gua harus kasih dia yang namanya silver plate dari Astronaci. Seperti biasa, kalian udah lihat Astronaci Warrior episode sebelumnya. Dan ini sebuah fakta. Seorang trader saham yang berpindah market yang lain dengan ilmu Astronaci akhirnya bisa mencapai $10.000 pertamanya dari modal cuma $1.000. Dan ini akan dikasih kepada Om Silent. Siapa sih Om Silent itu? Kenapa om-om banget ya? Yuk langsung kita lihat bagaimana perjalanan Om Silent meraih $10.000 pertama dari modal cuma $1.000 di gold market bersama ilmu Astronaci. Oke, kita langsung ketemu Om Silent. Namanya juga Silent, oh ada suaranya rupanya. Om Silent. Ini adalah pencapaian. Thank you. The first silver plate $10.000, silakan diterima dulu. Thank you, Cap. Ini luar biasa, ada trader Indonesia yang pada akhirnya meraih Astronaci Warrior Award di dalam perjalanannya. Ini berapa lama dicapai? 3 bulan, kurang lebih. 3 bulan, Yep. ya. Dan hari ini tonton sampai habis karena gue paksa dia untuk ngebongkar jurusnya dan gimana dia bisa mengutilize keilmuan Astronaci sampai pada akhirnya modal $1.000, bener ya? Yes, betul. Jadi 10.000. Jadi kalau dibilang di market 1.000 jadi 10.000 itu adalah high risk, itu adalah trading yang nggak bener. Tapi kenyataannya followernya Astronaci kayak gitu semua modalnya. Dari modal kecil jadi gede. Dan ini salah satunya. Yang membuat episode ini menarik adalah lu tuh adalah trader saham kan sebenarnya. Terus awalnya trader saham full. Trader saham ya? Full, yes. Terus kemudian lu mulai mencari peruntungan di market lain Ya, gitu karena ya? memang lihat market Samindo yang lagi kurang oke, jadi melihat wah ini kayaknya market forex enak nih. Kan 2 arah ya, Cap ya. Lalu cobalah mulai start serius tuh 2023. Oh, 2023. Ya ketika lagi sideways-nya ya. Betul, dan itu di bulan April saya ingat banget dan langsung untungnya kenalnya langsung ke Orbitrade gitu. Langsung pertama kali ikut live NFP-nya Cap Gema. Jadi dari April sampai detik ini selalu ikut NFP-nya Cap Gema, puji syukur. Hampir selalu profit gitu Cap ya. Baru November 2023 baru seriusin. Wah, trading NFP aja cuan nih, apalagi trading harian. Nah, itu dari situ saya baru mulai coba dan ya puji syukur juga. Luar biasa. Sekarang gue pengen tahu dulu apa yang membuat lu tuh merasa bahwa saham tuh udah nggak menarik lagi gitu sampai lu harus pindah gitu. Sedangkan banyak influencer yang lain tetap stay di saham dan terus ngomongin saham gitu. Mungkin kalau dibilang saham gak menarik untuk investasi, of course masih menarik ya Cap. Cuman memang ketika market satu arah dan memang kondisinya adalah foreign outflow masih keluar gitu ya, katalis-katalis fundamental juga belum mendukung. Tentu sebagai traders ya, fokusnya adalah mencari ketika marketnya jelek pun kita juga bisa ada opsi untuk profit. That's why mungkin market 2 arah seperti cryptocurrency or forex jadi pilihan. Dan saya memutuskan mungkin waktu itu fokusnya di forex gitu. Tapi pada akhirnya lu dapat angka gede ini dari gold ya? Ada 2. Pertama ada gold dan yang kedua itu Nasdaq ya. Oh, Nasdaq. Dan itu saya kenal Nasdaq juga baru tahu bisa ditradingin dari komunitas yang ada di Orbi. Di Orbi. Ya, karena memang di Orbitrade kita ada yang lulusan CET juga, ada geng-geng yang memang dia nggak suka gold, tapi dia suka yang namanya Nasdaq gitu, didagangin. Tapi kalau secara persentage lu dapat duit lebih banyak dari mana? Gold atau Nasdaq? Tetap gold ya. Dan gue kenal lu tuh dari AATI sebenarnya. Tapi tentunya gue nggak pernah lihat mukanya juga sih sebenarnya. Ya, tetap silent aja dia, walaupun kumpul sama asosiasi begini aja terus itu. It's okay, ya kan? Nah sekarang nggak apa-apa lu pakai topeng, yang penting cuannya jangan ditopengin. Makanya kita telanjangin cuannya hari ini. Lu di AATI lu belajar technical dong berarti. Betul. Ya dan apa bedanya technical analysis ketika lu apply itu di saham dan di gold? Mungkin secara general saya bisa bilang sama ya Cap ya, secara general. Cuma mungkin perbedaannya ialah satu fluktuasinya. Fluktuasi dan frekuensi, apalagi kalau di saham kita bedah time frame kecil itu udah nggak jalan tuh sahamnya. Tapi kalau di gold itu M1 aja geraknya udah kayak daily di saham. Jadi memang luar biasa menariknya ya untuk trader. Sekarang kita bisa scalping 2 arah. Ya, lu termasuk yang scalping atau yang swing sih sebenarnya? Kategorinya scalping sih. Berapa pips lu sekali ngambil?
Kalau untuk scalping biasanya 10 pips sih targetnya. 10 pip ya? 10 pips. 5 sampai 10 pips. Oke. Dan pada saat di saham apakah lu juga scalper atau lu swing atau gimana? Kalau di saham dulu waktu rame iya kayak scalping. Tapi kalau sekarang udah lebih ke swing dan investor sih. Oke. Jadi artinya lu memang apply technical di saham itu juga udah cukup lama. Apakah di-combine sama fundamental atau pure technical dong? Untuk di saham. Yes, saya bisa nih Cap. Kalau yang trade saham-saham yang memang chartnya bagus, on technical. Kalau yang fundamental fokus untuk investor. Sedangkan waktu lu masuk ke gold gimana? Apakah pakai technical atau ada fundamental atau gimana? Kalau untuk gold sendiri, saya pertama full technical ya. Dan memang untungnya pas ketemu Astronaci kan juga baru kenal nih. Cap satu yang paling saya ingat banget Mercury retrograde atau MR ya. Yeah. Itu saya ingat banget di akhir tahun ya Cap ya. Akhir tahun 2023 Desember sampai Januari. Itu Cap Gema dan tim Astro bilang 80% ya bull ya kalau ketika AMR, dan itu makin pede tuh. Jadi kita technical punya, lihat price action, dia breakout, makin pede, ini nggak false. Karena memang lu combine sekarang bahwa lu bisa terima satu kenyataan yang namanya financial astrology, kita ngomongin tentang time trading itu bicara tentang ada referensi waktu untuk memberikan guidance ya, bull atau bear. Tentunya itu nggak 100%, tentunya itu selalu ada risk. Gimana lu memanage risk, dan bedanya untuk teman-teman kita semua tradepreneur, time trader yang mungkin mereka sekarang dari saham, mereka mau coba kayak lu juga nih, ya kan? Saham banyak sideways-nya gitu, mereka mau coba, gue mau coba di gold. Risk modelnya kayak gimana yang lu pakai? Pertama ya mungkin bisa dicontoh juga ya Cap ya oleh teman-teman yang penonton ya. Pertama ialah tentu dari sizing entry nih. Ini juga saya awal-awal ngalamin, let's say modal saya kan kurang lebih 1.000 ya Cap ya awalnya. Itu sekarang saya maksa entry langsung 0,5 gitu. Gede banget ya, itu gede banget gitu. Memang secara kalau lagi profit gede, tapi once ketika di gold yang bisa range 200-300 pips itu langsung bisa margin call gitu kan. Jadi tips pertama mungkin dari sizingnya gitu. Jadi kalau saya ada netapin kalau 1.000 maksimal banget 0,1. Itu kalau dari saya Cap. Itu pun kalau kita confidence ini memang trading plan kita benar. Tapi kalau enggak harus di bawah should be 0,1 lot. 0,1. Jadi memang kita lot itu nggak boleh kebanyakan karena mostly modal kecil, lotnya dipaksa gede, ujung-ujungnya margin call. Yes, betul. Pernah margin call nggak? Pernah ya? Pernah. Bahkan kadang rasanya gini Cap. Trading plan kita benar, tapi karena modalnya nggak cukup, margin call dulu baru hit. Ke arah itu sana. Itu sering sih, karena lotnya kegedean. Jadi itu boleh dicatat kenapa orang margin call, salah satunya karena lot terlalu besar tidak sesuai. Dan aturannya Astronaci biasanya kalau $1.000 lu masuk maksimum 0,1 pada dasarnya. Dan lu pasti aman sih kalau di gold segitu ya. Jadi kalau misalnya mau masuk satu lot ya lu mesti punya $10.000 gitu loh. Kenapa? Karena 100 pips misalnya itu kan 10%. Berapa persen sekarang lu punya batas maksimum per trading? Nah, kalau itu menyesuaikan sih. Pertama yang saya tentuin tuh risk reward-nya dulu. Minimal itu 1:2 gitu. Dan kalau untuk per risk-nya saya biasanya di range 5-10% aja sih. 5-10% dari equity per trading equity, ya? Jadi kalau 5 kan berarti 20 kali trade duit lu habis gitu kan? Betul. Pernah ngalamin loss beruntun? Loss beruntun pernah sih. Apa? Perasaannya gimana dan gimana lu bisa recover kalau memang panik? Pertama stres ya, karena perdana juga kan. Kita, di saham jarang nih loss beruntun. Ketika di forex dihajar beruntun, pertama saya cooling down Cap. Istirahat dulu beberapa hari, baru berikutnya menyadari, cari tahu nih, ternyata problemnya sama, yaitu sizingnya. Baru dari situ sizing dikurangin, akhirnya kita lebih tenang secara psikologi dan ternyata trading plan yang kita buat benar. Hanya karena entry kegedean, psikologis terganggu, nggak tahan hold sesuai trading plan, akhirnya cut loss. Gue bisa ngomong, lu tuh sebenarnya sekarang adalah bagian daripada time trader style daripada Astronaci. Kalau kita ngomong price actionnya dulu, apa yang lu paling suka dari yang pernah gue perkenalkan ke publik secara keseluruhan dari pendekatan approach-nya, price action analysis-nya Astronaci ke publik, yang lu bisa grab dan itu kepake sampai sekarang dan mendukung perjalanan lu sampai hari ini itu apa? Saya selalu ingat Cap Gema tuh selalu menggunakan moving average yang exponential. Ya, itu dari saya kenal Cap pertama kali juga itu exponential, saya ingat banget dengan angka Fibo ya. 5, 8, 13 dan seterusnya. Itu yang saya pakai. Jadi kalau yang scalping saya patokannya pakai exponential yang 5. MA5. Terus juga sometimes yang 21 tapi lebih sering yang 34. Di time frame berapa? Nah, kalau yang scalping saya M1 sama M5 Cap. Gitu. Untuk yang time frame agak lebar saya biasa M15 gitu. Nah, lalu satu lagi yang paling juga saya sering temuin itu saya pakai RSI untuk nyari divergent.
gitu. Jadi saya sering banget nemuin kalau di gold untuk di time frame M1, M5, M15 itu ketika ada bullish divergence 80% itu price reversal. Jadi lo bisa bilang bahwa RSI itu kepake sangat baik di gold juga. RSI 14 atau berapa? Yang default sih 14. 14 ya. Yap. Jadi dari keilmuan astronaci bahwa lo ngelihat harmonic numbers Fibonacci yang kita implementasikan di pada exponential moving average itu kepake ya buat di gold. Sangat kepake. Even di saham. Di saham of course. Ya, pasti kepake di situ. Dan kalau kita ngomong tentang perjalanan lo sampai hari ini, lo bisa dapatkan $10.000. Itu berapa kali trade sebenarnya? Ratusan transaksi harusnya ada. Dalam range 3 bulan itu harusnya. Jadi lo 3 bulan tuh dapat segitu? Iya, dalam waktu 3 bulan. Puji syukur. Luar biasa. Udah di withdraw? Udah ya? Udah. Dan wajib. Wajib withdraw. Wajib. Nah, itu udah habisnya duitnya diinvestasi kemana? Nah, itu saya pecah tuh, Cap. Ada yang sebagian ke saham, ada yang sebagian trade di forex lagi, ada yang sebagian untuk usaha pribadi. Luar biasa. Jadi ini real konsepnya tradepreneur. Jadi dia benar-benar mancing dari financial market dengan ilmu astronaci, dia dapat duit di gold, pindah dari market saham, dan bukan berarti kalau saham itu jelek karena terbukti habis withdraw dia beliin lagi saham. Dan ingat, dia strict loh. Dia ini bukan spekulator, bukan gambler karena udah ditentuin risk to reward 1:2, betul ya? Terus minimal ya. Berarti bisa lebih, katakan 1:2, terus dia punya risk-nya 5-10%, ya kan? Nah, kalian mau langsung lihat kan gimana caranya lu bikin gambaran, terus kemudian kalau misalnya mau entry itu kayak gimana? Silakan. Oke, thank you, Cap. Oke, ini biasanya pertama saya trading selalu di setiap hampir pergantian candle, Cap. Jadi contoh kalau misal M1 berarti kalau saya entry di detik 54 dan di atas entry-nya detik 50. Di situ ya? Iya, jadi di ujung pergantian candle untuk menghindari bias. Lalu kalau yang saya sering banget pakai exponential EMA 5 dan EMA 34. Gitu. Sebenarnya ini tergantung teman-teman cocoknya di angka berapa gitu ya, asal angka Fibonacci. Yang pertama ialah yang saya sering temukan, tentu pertama combine dengan price action ya, Cap ya. Kalau ada chart pattern kayak gini kan ada potensi cup and handle di sini. Di cupnya itu ada di 2360-an ya, 61 plus minus. Nah, ketika kita udah nentu ini, yang kedua saya lihat adalah validasi pakai moving average teman-teman ya. Jadi ketika dia golden cross seperti biasa, basic rules-nya golden cross di EMA 5 dan juga EMA 34. Nah, yang saya pastikan, Cap, saya memastikan di atas 5-10 candle dulu. After dia break di 2361 sampai ini baru mulai crossing. Dari 2361 ini highest-nya. Crossing-nya yang mana? Crossing-nya di sini nih, Cap. Crossing golden cross-nya di sini di 58-an. Price action untuk validasinya ketika dia break up and handle itu di 61. Jadi let's say kita buy-nya pun di 61 karena ini udah valid juga lebih dari 5-10 candle. Dari 60-61 itu highest-nya ada di 74 gitu. Dan saya biasa stop loss-nya adalah ketika dia udah crossing kayak gini. Gitu. Jadi asumsi saya cut loss-nya trailing stop ya. SLP-nya itu ada di 70 sampai 71. Berarti 100 pips. Jadi lo bener-bener ngarepin average dari yang paling kecil, which is 5. Dia crossing, terus kemudian 10 candle, dan setelah itu lo tabrak sesuai dengan price action. Kalau nggak ada cup and handle, lo pakai apa? Nah, kalau nggak muncul chart pattern, saya biasanya targetnya lebih pendek, Cap. Jadi nggak ekspektasi untuk trend following. Tapi entry-nya? Entry-nya adalah pas di crossing ini, tetap. Oh, jadi lo entry crossing? Atau pas kebetulan memang dia di area di time frame yang lebih besar, positioningnya memang di support. Ini untuk buy. Gitu. Ya penting dia di strong supportnya. Dan kenapa lo milih Orbitrade? Dan boleh di-sharingin mungkin sekalian kita bisa undang, karena lo juga bisnis partner Orbitrade kan akhirnya kan. Karena beliau ini ngatain bahwa susah cari broker futures atau CFD yang jujur, dan kebetulan memang ada trading with guarantee. Gue mau tahu lu akhirnya menetapkan dan hari ini bisa sampai dapat silver plate. Kenapa Orbitrade? Oke, pertama ini paling sering banget teman saya atau di komunitasnya sering klaim adalah slippage. Ya, itu sering banget apalagi kalau pas news ya, Cap, news gede. Jadi di broker-broker lain ada customer service, tapi ya udah jawabannya template, Cap. Oh, karena slippage adalah gini. Kalau ngeselin ya? Ya, jadi jawabannya template dan ya ujung-ujungnya kita nggak balik. Puji syukur belum pernah kena, dan di Orbi kan di garansi. Hampir 100% hitungannya ya, full ya. Ya, dan itu jaminan karena kalau memang kita tradingnya jangka panjang, Cap, kita justru harus cari yang memang untuk nasabah itu safe banget. Sekarang Orbitrade itu yang ada dua ya. Orbi International itu udah licensed by FSA. Yang kita juga ada Orbi Berjangka. Itu Orbitrade Berjangka itu yang benar-benar udah under Bapepti dan member of JFX. Jadi benar-benar kita tuh punya satu rumah
trading tuh udah sulit gitu, apalagi digangguin itu Iya, lebih sulit betul, lagi. betul. Bandarnya yang mau ngerjain kan. Betul. Tapi at the end orang selalu cari, aku mau cari trader broker yang komisi 0, semuanya 0. Sedangkan Orbitrade dia bilang, gue harus bayar commission gitu. Apa sudut pandang lu? Oke, ini juga sebenarnya banyak juga pembahasan soal itu ya, Cap ya. Jadi yang saya perhatiin ya, based on my experience, memang ada beberapa broker yang zero commission gitu. Tapi ya balik lagi, sering kena slippage. Karena kalau kalian coba hitung-hitung kalkulasi, bisa jadi malah lebih rugi. Slippage-nya lebih gede dari Slippage-nya komisi. lebih gede, apalagi pas news. Wah, itu bisa janjian margin call juga kan. Iya, Itu bisa benar. jadi margin call. Lalu juga dari extra benefit, contoh kalau kayak di Orbi kan banyak edukasi. Ya. Jadi modal Bapak 50 atau 100 tuh ada live. Itu yang di luar saya rasa saya belum pernah nemu tuh di broker sebelah gitu. Jadi kita Ada pun mungkin kagak jelas yang edukasi siapa. nge-certified atau Iya, enggak kita juga iya, nggak tahu benar, kan benar. gitu. Jadi modal 50-100 itu pun modal kita kan. Iya. Kita nggak bayar, tapi kita dapat educate, garansi gitu, tradingnya juga aman. Jadi ya why not gitu. Lo waktu withdraw duit gede itu berapa lama sih masuk rekening? Kayak nggak nyampe 2 jam deh, sejam Iya, ya. sejaman ya, 2 jam langsung masuk ya. Ya di hari duitnya. kerja ya. Di hari kerja. Ya. Dan sebenarnya kita sekarang udah bisa withdraw hari Sabtu Minggu juga. Oh, udah bisa? Udah. Gue seneng banget ada trader saham yang akhirnya sukses di gold market atau Nasdaq. Banyak sih yang ke gold, tapi nggak mungkin duduk di sini. Again, yang duduk di sini tuh bener-bener dia jalanin dan dia berprestasi. Kalian juga bisa lihat nih history track record-nya, profitnya kayak begini ya. Dan ini tidak mudah tentunya kalau kalian dari trader saham dan kalian mau mencoba untuk masuk ke gold market, mungkin lu bersedia nggak gue undang webinar untuk khusus teman-teman saham? Boleh dong. Ya, Boleh lu dong. ngajar ya. Yes, Jadi boleh. nanti masuk ke komunitasnya dia, yang penting tetap di Orbitrade gitu. Yes. Kita akan arrange. Jadi buat kalian yang pingin, silakan WA ke nomor ini. Gue pingin belajar dong dari Om Silent gitu, dari seorang trader saham yang akhirnya sukses. Dan gimana caranya kalian juga bisa dapat challenge ini? Karena lu tahu kan kalau hari ini lu dapat bonus $500, bro. Wah, baru Nah, tahu nih. Thank you. Iya, jadi Oke. Om Silent ini akan dapat bonus $500 deposit karena dia berhasil mencapai silver plate. Ya, itu kecil lah dibandingkan profitnya, Ya. tapi ini lebih ke apresiasinya Astronaci, ya kan? Kita akan top upin di Orbi Trade lu, Oke. supaya lu bisa nunjukin, oke, gue dapat bonus nih. Oke. Gimana caranya dari $500, sekarang gue challenge lu Gulung dapat lagi. 100.000. Gitu. Oke. Thank you so much sudah Thank you. menginspirasi dan tetap menggunakan topengnya karena mungkin topeng inilah yang membuatnya profit terus. Jadi mulai besok kalian harus pakai topeng tradingnya. Sampai ketemu di Astrology Warrior yang lainnya, mungkin Anda yang berikutnya. See you guys, bye-bye. Salam time trading.